Hello, apa kabar semuanya? Di video kali ini aku akan memberikan beberapa rekomendasi anime yang bergenre slice of life terbaik versi Sukanime ya. Slice of life merupakan salah satu genre anime yang menceritakan kehidupan sehari-hari. Jadi, beberapa di antaranya mungkin memiliki jalan cerita atau konflik yang relate dengan kehidupan kalian. Anime slice of life biasanya dilengkapi pemikiran imajinatif setiap tokohnya sehingga kalian gak akan bosan ketika menontonnya. Kalian mungkin pernah bingung ketika memilih judul anime slice of life untuk ditonton karena ceritanya yang variatif. Jadi aku coba rekomendasiin beberapa anime ini untuk kalian semua ya. BTW, kalian menyadari gak kalau anime gak hanya mempunyai genre, tetapi juga memiliki subgenre atau kita sebut genre pendukung ya. Seperti yang kita tahu, genre itu terdiri dari komedi, action, romantik, drama, musik, school, dan fantasi. Mungkin ada banyak lagi ya. Nah, selain itu, ada pula subgenre seinen atau laki-laki dewasa, yosei atau wanita dewasa, shounen laki-laki, dan shoujo perempuan. Tujuan utama anime memiliki banyak subgenre adalah agar para penonton memiliki gambaran akan cerita yang disajikan. Di samping itu, penonton juga lebih mudah menemukan genre yang ingin ditonton. Begitu kira-kira. Yo, langsung saja ke video karena kalau dijelasin agak panjang juga ya. Berikut top 10 rekomendasi anime slice of life terbaik versi Sukanime. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaruku. Di posisi ke-10 ada World Bubble Up Like Soda Pop atau bahasa Jepangnya Nikotoba ga Wakiagaru. Pertemuan dua orang yang sama-sama memiliki rasa insecure dengan subgenre musik romance. Anime ini mengambil cerita keseharian Smile saat berlibur musim panas di kampung halamannya. Pada suatu hari, Smile bertemu dengan Cherry, laki-laki pemalu yang selalu mengenakan headphone. Pertemuan tersebut ternyata membuat keduanya saling terbuka tentang rasa insecure yang ada di dalam dirinya masing-masing. Kalian yang sering merasa insecure dengan diri sendiri mungkin bisa mencoba menonton film satu ini. Selain itu, anime ini juga cocok untuk kalian yang menyukai tayangan romantis dengan kata-kata indah di dalamnya. Karena sosok Cherry yang selalu mengekspresikan perasaan dan pikirannya melalui haiku atau sejenis puisi Jepang. Di posisi ke-9 ada Sing Yesterday for Me atau Yesterday wo Utate. Cinta segilima di antara 4 orang yang saling terkait dengan subgenre drama romance dan seinen. Sing Yesterday for Me bercerita tentang Riku, seorang mahasiswa yang sudah lulus tetapi tidak memiliki ambisi dalam hidup. Akan tetapi, pertemuan Riku dengan seorang gadis yang memelihara seekor gagak membuat cerita kehidupannya berubah. Ambisi Riku untuk memenangkan kembali hati cinta pertamanya muncul. Anime jadi lebih greget karena latar belakang tokoh yang terjebak cinta segilima saling berkaitan. Selain itu, permasalahan yang diangkat tidak hanya soal percintaan, tetapi juga tentang krisis jati diri. Untuk kalian yang menyukai tontonan dengan cerita dan konflik yang rumit, anime ini dapat menjadi pilihan yang tepat. Di posisi ke-8 ada Kakushi Goto My Dead Secret Ambition. Seorang ayah yang berusaha merahasiakan pekerjaannya dari seorang anak dengan subgenre komedi dan shounen. Dalam bahasa Jepang, kakushi berarti menyembunyikan dan goto berarti hal. Jika dipadukan, dua kata ini menjadi kakushi goto. Dapat diartikan sebagai sebuah rahasia atau hal yang disembunyikan. Kakushi Goto berikut ini merupakan serial anime tentang seorang ayah tunggal yang berprofesi sebagai penulis dan ilustrator komik dewasa. Putri yang makin dewasa ingin tahu pekerjaan ayahnya, tetapi sang ayah tidak ingin hal itu terjadi. Berbagai cara pun dilakukan sang ayah untuk menyembunyikan rahasia besarnya itu. Serial ini dikemas secara ringan sehingga cocok untuk Anda yang kurang menyukai kisah dengan banyak konflik. Di posisi ke-7 ada The Way of the House Husband. Sisi lain mantan ketua Yakuza yang pandai mengurus rumah tangga dengan subgenre komedi dan romance.
Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata Yakuza? Kalian mungkin akan memikirkan seseorang preman yang menyeramkan dan ditakuti karena sering mengancam warga sekitar. Benar gak? Akan tetapi, mantan bos Yakuza yang bernama Tatsu ini berbeda. Dulunya Tatsu memang sangat ditakuti karena pernah mengalahkan geng saingan seorang diri. Namun, keseharian Tatsu berubah setelah menikah dengan Miku, yang merupakan seorang pekerjaan kantoran biasa. Tatsu pun belajar untuk menjadi suami yang mampu mengurus pekerjaan rumah tangga sepenuhnya. Jalan cerita anime ini ringan dan beberapa adegannya mengundang tawa sehingga cocok dijadikan tontonan setelah belajar atau bekerja. Di posisi ke-6 ada 5 cm per second. Perjalanan cinta yang tak lekang oleh jarak dan waktu, dengan subgenre drama dan romance. Cerita 5 cm per second dimulai dengan kisah Takaki dan Akari. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Akari kemudian pindah bersama orang tuanya, tetapi ia berusaha untuk terus bertukar kabar dengan Takaki. Sayangnya, rutinitas tersebut mulai pudar karena Takaki juga harus pindah dan jarak membuat kedua makin jauh. Meskipun begitu, Takaki tak menyerah dan selalu berusaha untuk menggapai cinta pertamanya. Apakah semesta akan mempertemukan kembali keduanya? Film ini patut ditonton oleh kalian semua nih, yang menyukai cerita bergenre romance atau sedang berjuang dengan LDR. Selain memiliki cerita yang dalam, 5 cm per second ini menampilkan visual yang indah dan mengandung banyak nilai kehidupan. Di posisi ke-5 ada Komi-san wa Komyu Des yang bergenre komedi school shounen. Di hari pertama Souko Komi di sekolah menengah swasta Itan yang bergengsi, dia telah naik ke status Madonna sekolah. Dengan rambut hitam panjang dan penampilan yang tinggi dan anggun, dia menarik perhatian siapapun yang bertemu dengannya. Hanya ada satu masalah terlepas dari popularitasnya. Souko sangat buruk dalam berkomunikasi dengan orang lain. Namun hanya Hito Tadano, seorang siswa biasa yang satu kelas duduk di sebelahnya, yang mengetahui bahwa di balik penampilan yang cantik nan anggun itu, Komi sebenarnya memiliki masalah serius dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tadano kemudian memutuskan untuk membantunya mewujudkan mimpinya mendapatkan 100 teman. Di posisi keempat ada Senpai Gauzai Kouhai no Hanashi yang bergenre komedi romance. Anime ini adalah anime terbaru yang memiliki rating 7,86 versi MAL ya. Dengan begitu, anime Senpai Gauzai Kouhai no Hanashi ini sangat bagus untuk disaksikan. Ceritanya sangat menarik dan tentunya banyak komedi romance di dalamnya. Di suatu perusahaan perdagangan, seorang pramuniaga Futaba Igarashi telah berhasil mempertahankan dan mengembangkan kinerjanya selama hampir 2 tahun lamanya. Ia dibimbing oleh seniornya yang bernama Harumi Takeda. Futaba Igarashi memiliki tubuh yang terlihat kecil untuk seukuran wanita dewasa. Hal itu juga yang membuatnya selalu disamakan dengan anak kecil oleh Harumi Takeda. Meskipun Takeda tidak menganggap Futaba Igarashi sebagai wanita dewasa, namun ia selalu ada ketika Futaba Igarashi membutuhkannya. Bahkan ia selalu ada tanpa harus dipinta. Takeda dan Futaba Igarashi selalu bersama. Mereka memiliki waktu yang sangat banyak untuk dinikmati berdua. Dari mulai tugas dari kantor hingga makan bersama. Mereka selalu bersama dalam setiap pekerjaan dan waktu luang. Apakah Harumi Takeda dan Futaba Igarashi akan menjadi sepasang kekasih? Di posisi ketiga ada Teaching Master Takagi-san atau Karakai Jouju no Takagi-san. Cerita masa sekolah yang penuh tawa dan kejahilan, yang bersubgenre komedi, romance, school, dan shounen. Apakah kalian tahu kalau anime ini dibuat di studio yang juga memproduksi Doraemon dan Crayon Shinchan? Beberapa dari kalian mungkin belum ada yang tahu ya. Tokoh utama dari Teaching Master Takagi-san adalah Nishikata yang selalu dijahili Takagi, teman sebangkunya yang cantik dan menggemaskan. Takagi selalu mempunyai trik tak terduga untuk menjahili Nishikata. Meskipun Nishikata ingin membalas perbuatan Takagi, tetapi triknya tidak pernah berhasil.
Anime makin seru karena visual karakternya dibuat agak mirip chibi. Walaupun demikian, ada beberapa scan yang akan membuat kalian tersenyum sendiri saat menontonnya. Kalau kalian penasaran, coba tonton anime yang satu ini. Di posisi kedua ada Akebi-chan no Sailor Fuku, kisah kedewasaan seorang gadis yang bersubgenre slice of life school. Anime ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang hidup di pedesaan. Ia selalu menghabiskan waktunya untuk menemani adiknya yang masih kecil. Karena hal itulah, ia tidak memiliki banyak teman yang seusia dengannya. Dalam alur cerita awal, ia sangat berharap bisa menggunakan seragam pelaut seperti ibunya dulu. Dan setelah masuk sekolah, ia berusaha untuk mendapatkan 100 teman pertamanya. Akebi Komichi tinggal di sebuah pedesaan bersama keluarga kecilnya. Ibu dan adiknya ada di sana, sedangkan ayahnya bekerja di kota. Kesehariannya adalah bermain bersama adiknya, dan terkadang ia pergi untuk menikmati udara segar pedesaan seorang diri. Penasaran kelanjutannya? Yuk ditonton dulu. Di posisi pertama ada Sonobisquido Wakoi Wasuru, seorang anak laki-laki yang memiliki hobi membuat boneka yang bernama Wakana Gozo, yang bersubgenre school romance dan slice of life. Menceritakan tentang seorang anak laki-laki tinggi besar tetapi memiliki hobi sebagai pengrajin boneka yang bernama Wakana Gozo. Tidak memiliki teman dan suka menyendiri karena trauma waktu masih kecil. Hidupnya berubah ketika suatu hari teman sekelasnya yaitu Marin Kitagawa, seorang gadis populer dan trendy di sekolahnya, memintanya untuk membuatkan kostum karakter yang digunakan untuk cosplay. Pada awalnya ia merasa belum berpengalaman untuk membuatnya, tetapi dengan dukungan dari Marin kemudian berusaha untuk melakukannya dan menyetujui permintaannya. Nah, itulah 10 rekomendasi anime slice of life yang terbaik versi Sukanime untuk kalian semua. Oke, bila ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Coba tulis di kolom komentar apa aja nih anime yang seru dan menarik menurut kalian semua. Kita bertemu di next video ya. Bye.